KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah Blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Badrun, Embai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hadi Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti, nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik di persidangan ini, sidang ijazah Jokowi dan juga Gibran yang memang sangat memanas dan menjadi isu yang cukup kontroversi. Kenapa saya mengatakan hal itu? Ini selalu dicari tahu oleh banyak orang dan menjadi isu nasional yang selalu trending. Ya, ijazah Jokowi mulai diragukan, dan tidak hanya Jokowi yang ijazahnya diragukan, begitu juga dengan anaknya Gibran.
Yang dipertanyakan oleh masyarakat bagaimana mereka bisa lolos menjadi presiden seorang Jokowi dan Gibran menjadi seorang wakil presiden, sedangkan ijazah mereka kurang valid, dan itu menjadi permasalahan baik itu di kalangan masyarakat dan bahkan pemerintahan negara Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, ketika ijazahnya mereka diragukan, ini artinya keabsahan mereka sekolah, baik itu Gibran yang SMA-nya dan juga Jokowi yang kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Di pengadilan ini salah satu hal yang kita tunggu-tunggu biar kebenaran segera terungkap, karena masyarakat melihat ini menjadi bumerang bagi mereka, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jika mereka benar-benar salah dan ijazah yang mereka perlihatkan adalah sebuah kepalsuan, ya, mereka telah membohongi masyarakat Indonesia. Kepercayaan yang kita sandangkan terhadap mereka semuanya sia-sia. Disampaikan di sini, singgung ijazah Gibran, Roy Suryo sebut 11-12 dengan Jokowi. Ini adalah bapak dan anak yang kini sekarang menjadi trending di media sosial. Nah, ini mereka. Roy Suryo selalu menggugat hal ini di pengadilan supaya ada kebenaran. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo menduga ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dipalsukan seperti milik sang ayah Joko Widodo. Jadi Gibran ini adalah anak kandung dan anak sulung dari Presiden Joko Widodo, mantan presiden ya. Nah, anaknya Jokowi yang sekarang wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka itu enggak kalah dari bapaknya. Palsunya enggak kalah ijazahnya, IQ-nya juga enggak kalah rendahnya, kata Roy Suryo dalam bedah buku yang disiarkan ya di YouTube Revlin Harun. Itu dilansir pada pada hari ini ya, 20 September 2025. Nah, para telematika ini kemudian menyinggung sekolah di Singapura yang dimaksud Gibran. Menurutnya, ijazah sekolah semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo di dalamnya. Dan ternyata itu tidak ada di ijazahnya mereka. Artinya ini sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Tidak mungkin ya seorang peneliti ya seperti Roy Suryo ini tidak mungkin salah akan hal itu. Padahal Singapura itu MDIS, Management Development Institute of Singapore, ijazahnya harus horizontal karena ada dua logo. Yang dipamerkan ijazahnya vertikal itu berarti salah, beli di fake dokumen, kata Roy Suryo kala itu. Merujuk dari kata Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU Republik Indonesia, KPU ini juga adalah mereka lah yang berwenang dan menjadi tombak utama untuk mengecek setiap dokumen-dokumen dari calon presiden, calon wakil presiden, ya, dan calon DPR berbagai macam lah yang menyalonkan diri dalam setiap konsentrasi yang ada di setiap 5 tahun di negara kita. KPU lah yang menyusuri hal itu. Namun apa yang dirasakan saat ini ketika ijazah mereka, ijazah Jokowi dan ijazah Gibran diragukan, mana KPU-nya ya? Sebagaimana dilihat dalam laman info pemilu kpu.go.id, menampilkan riwayat hidup dan motivasi Gibran menjadi calon wakil presiden. Gibran tercatat menempuh pendidikan SD di SD Negeri Mengkubumen Kidul 16 pada 1993 hingga 1999. Sementara pada jenjang SMP, Gibran mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1999 sampai 2002. Yang menyedot perhatian publik adalah Gibran tercatat menempuh pendidikan SMA di luar negeri selama 5 tahun. Artinya dia pernah kuliah di luar negeri, dan apakah itu kebenarannya? Mari kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia dalam hal ini yaitu Insinyur Joko Widodo ataupun kerap kita sebut adalah Jokowi, itu tercatat menempuh SMA di Orchid Secondary School Singapura pada tahun 2002 sampai 2004 dan UTS Research Chennai pada 2004 sampai 2007. Nah,
tersampaikan di sini, suami Selvi Ananda itu, ya ini istrinya, melanjutkan jenjang studi S1 di MDIS Singapura pada 2007 sampai 2009. Nah, tercatat di sini bahwasanya ini hal seperti inilah yang diragukan. Bagaimana kebenaran dalam setiap hal yang terjadi saat ini. Ketika ijazah mereka mulai diragukan, ya, ijazah Gibran, begitu juga ijazahnya Jokowi, itu salah satu bentuk, ya, kepedulian kita sebenarnya. Bukan kita untuk menjatuhkan wakil presiden, tidak, tetapi supaya ada sebuah kebenaran. Klarifikasi ijazah Gibran penting agar tidak diulangi kasus Jokowi. Nah, tersampaikan di sini bahwasanya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali diterpa isu miring. Kali ini seorang pengacara bernama Suban, ya, Pak Suban, Palal menggugatnya secara perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, gugatan tersebut menyoal keabsahan ijazah SMA Gibran saat ia maju sebagai calon presiden. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro menilai isu ini tidak bisa dilepaskan dari kontroversi yang menyertai langkah Gibran sejak awal pencalonannya. Nah, ada problematika di masa silam soal majunya Gibran berkelindang dengan akses pemerintahan Presiden Jokowi 2 periode. Nah, tersampaikan di sana sebagai mana diketahui dalam Pilpres lalu, Gibran seharusnya tak memenuhi syarat usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Di detik-detik terakhir, Mahkamah Konstitusi mengubah aturan lewat putusan yang salah satunya diputuskan oleh pamannya Anwar Usman. Putusan itu membuka jalan bagi Gibran maju sebagai capres. Nah, Agung menyebut, ya, rentetan peristiwa inilah yang membuat resistensi publik terhadap Gibran maupun ayahnya Presiden ke-7 Joko Widodo mulai diragukan. Ijazah ini hanya kelanjutan narasi minor yang menggiring bahwasanya Gibran harus dimakzulkan. Nah, Gibran harus segera memberikan klarifikasi, harusnya begitu, ya. Seperti halnya kasus Jokowi yang dulu sempat ramai diperbincangkan. Semakin cepat diklarifikasi kasus ijazahnya semakin baik, jangan sampai berkembang ke hal-hal negatif sebagaimana kasus ijazah Pak Jokowi yang terjadi di beberapa bulan lalu. Perkataan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 583 miring PDT G garing 2025, ya, PN Jakarta Pusat. Sidang perdana digelar di 8 September lalu 2025. Tentunya kebenaran ini harus terungkap. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, supaya tidak ada lagi yang namanya kebohongan publik, tidak ada lagi yang namanya membohongi masyarakat. Itulah yang paling penting supaya kebenaran segera terungkap kembali. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, jika wakil presiden kita memiliki ijazah yang tidak ada keabsahannya, malulah sama negara tetangga yang dimana nantinya mereka akan mempertanyakan wakil presiden kita apakah ijazahnya benar ataupun tidak. Dan sekarang ini, teman-teman, kita menunggu sidang-sidang selanjutnya supaya tidak ada lagi yang namanya isu-isu yang begitu mengecam hati masyarakat dan pejabat-pejabat lainnya. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih, teman-teman. NKRI harga mati.